Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran matematika inovatif dari kelompok kami, yaitu dengan materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok satu kami. Yang pertama ada saya, Nova Labella Dipangestu dari NIM K1324010. Saya Nur Rahman Najib dengan NIM K1323064. Saya Yusril Gibran Zakif dengan NIM K1323092. Saya Tiara Novitasari dengan NIM K1324016. Saya Vinka Ananda Dilavia dengan NIM K1324017. Baik, sebelum memasuki inti materi yang akan kami presentasikan, izinkan saya untuk mempresentasikan mengapa pembelajaran materi kami dapat disebut sebagai pembelajaran inovatif dengan materi SPLDV. Nah, pembelajaran kami dapat dikatakan inovatif karena pembelajaran tidak dimulai secara langsung dengan pemberian rumus ataupun prosedur sistematis seperti tata cara SPLDV, tetapi dimulai dari pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Jadi kontekstual dengan kehidupan lingkungan di peserta didik di dunia nyata. Kami mengambil konteks budaya kuliner lokal, yaitu pembelian gudeg Jogja dengan sistem prasmanan. Jadi mereka akan mengambil beberapa lauk yang nantinya disajikan secara prasmanan. Dan situasi kontekstual tersebut mendorong peserta didik untuk membangun pemahaman secara bertahap, mulai dari strategi informal berdasarkan penalaran, kemudian diarahkan menuju model matematika SPLDV dan metode penyelesaian formal. Nah, di penyelesaian formal ini, peserta didik itu bebas bereksplorasi tentang cara apa yang digunakan untuk menentukan nantinya. Nah, di sini ada berbagai cara seperti eliminasi, substitusi, ataupun campuran, dan sebagainya. Selain itu, rancangan ini mengintegrasikan pendekatan RME dan etnomatematika sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil hitungan, tetapi juga pada proses berpikir, komunikasi matematika, serta pemaknaan bahwa matematika hadir dalam budaya dan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti dari presentasi kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah identitas umum. Di sini identitas umum itu terdiri dari identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, media dan sumber belajar, target peserta didik, serta model pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada identitas. Identitas itu terdiri dari penyusun. Nah, penyusun ini dari kelompok kami yang sudah perkenalan di awal tadi. Untuk tahun penyusunan ada di tahun 2025. Kelas atau fase capaian itu ada di kelas 9, tepatnya ada di fase D. Kemudian materi pembelajaran yaitu matematika dengan topik SPLDV dan alokasi waktunya ada di 3 kali 45 menit. Nah, kompetensi awal yang nantinya akan dicapai oleh siswa yaitu ada peserta didik memahami konsep variabel dan bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu membentuk persamaan linear satu variabel dari masalah konstekstual. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang terakhir ada peserta didik mampu mengoperasikan hitungan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian profil pelajar Pancasila, yang pertama itu ada bernalar kritis, kedua kreatif, ketiga bergotong royong, dan terakhir adalah kebinekaan global. Selanjutnya adalah media dan sumber belajar. Media belajar yaitu LKPD dan uang mainan. Sumber belajarnya itu ada buku matematika dan makalah yang terkait. Target peserta didik merupakan peserta didik reguler atau tipikal.
dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Lalu model pembelajarannya ada model pembelajaran RME dan etnomatematika. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vinka. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran pada elemen aljabar fase D khususnya pada topik SPLDV, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yaitu ada tujuan pembelajaran yang menjadi acuan utama dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, supaya peserta didik itu dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran sebelumnya. Nah, tujuannya yaitu diantaranya, yang pertama, peserta didik dapat memahami masalah dalam menentukan harga dua jenis lauk yang dipilih dari beberapa pilihan lauk pada menu gudeg Jogja. Lalu yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan harga masing-masing dari dua jenis lauk yang dipilih dengan informal, yaitu cara yang mereka pilih sendiri dan mereka itu dapat menjelaskan langkah penyelesaiannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan variabel yang mewakili harga dari dua jenis lauk yang dipilih. Yang keempat, peserta didik dapat menuliskan dua persamaan linear dua variabel berdasarkan informasi total pembayaran dari beberapa pembelian. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, atau grafik, serta mereka bisa memeriksa kebenaran hasilnya. Baik, selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Jadi di sini peserta didik paham akan apa makna yang ia peroleh dan nantinya ia akan terapkan di dalam kehidupan kontekstualnya. Nah, yang pertama itu adalah peserta didik memahami bahwa SPLDV dapat dikaitkan dengan masalah sehari-hari seperti menentukan harga dan dua jenis lauk pada pembelian gudeg Jogja. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa SPLDV dapat diselesaikan apabila terdapat dua persamaan yang berbeda dan tidak saling merupakan kelipatan sehingga memberikan informasi yang cukup untuk menemukan nilai masing-masing variabel. Dan yang terakhir, peserta didik memahami bahwa strategi informal yang muncul dari situasi nyata dapat dimodelkan menjadi bentuk SPLDV secara formal sehingga matematika membantu menyelesaikan masalah secara lebih sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yeti. Selanjutnya yaitu adapun persiapan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru sebelum kegiatan belajar berlangsung. Nah, yang pertama, guru menyiapkan LKPD dalam bentuk buku cetak yang memuat aktivitas peserta didik dalam menemukan harga dua jenis lauk yang dipilih dari menu gudeg Jogja. Nah, yang kedua yaitu guru menyiapkan uang mainan untuk mendukung simulasi kegiatan jual beli. Nah, jadi uang mainan ini digunakan supaya realistis seperti situasi jual beli yang nyata. Nah, uang mainan ini digunakan supaya siswa itu dapat memiliki pengalaman yang nyata dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu guru menyiapkan pembagian kelompok peserta didik terdiri dari 4-5 orang per kelompoknya secara heterogen untuk kegiatan diskusi dan memecahkan masalah. Nah, kalau pembagian kelompok itu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, itu nanti dikhawatirkan akan mengulur waktu dan waktunya itu tidak efektif. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang dimana terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk waktu pelaksanaannya itu selama 10 menit. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, guru mengingatkan secara singkat materi prasyarat, yaitu bentuk aljabar dan variabel, persamaan linear satu variabel, serta operasi hitung bilangan bulat.
Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan bertanya, sebelumnya pernahkah kalian membeli gudeg Jogja? Biasanya lauk apa saja yang kalian pilih saat membeli gudeg? Nah, kemudian guru mengaitkan konteks budaya etnomatematika secara singkat, seperti gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta. Dalam kegiatan membeli gudeg dengan memilih lauk secara prasmanan, situasi ini dapat dimodelkan dalam matematika karena kasir memberikan informasi total pembayaran, sedangkan peserta didik dapat menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi dan menentukan harga lauk yang belum diketahui. Kemudian, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang per kelompok secara heterogen. Kemudian guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok sebagai panduan kegiatan pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kemudian guru menjelaskan arahan kegiatan sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Dan yang terakhir, guru memastikan peserta didik memahami instruksi dan siap memasuki kegiatan inti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya ialah kegiatan inti. Untuk yang pertama, untuk aktivitas guru yaitu guru menceritakan situasi pembelian lauk gudeg secara prasmanan sebagai bagian dari budaya kuliner Yogyakarta. Kemudian kedua, guru menegaskan bahwa harga beberapa pilihan lauk pada menu belum diketahui dan setiap kelompok akan memilih 2 jenis lauk dari 4 pilihan lauk yang tersedia untuk ditentukan harganya melalui beberapa informasi total pembayaran dari kasir sebagai petunjuk. Kemudian tadi guru mengajukan pertanyaan pemantik yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Seperti jika kamu hanya mengetahui total pembayaran dari beberapa pembelian 2 jenis lauk yang kamu pilih pada menu gudeg Jogja, bagaimana cara menentukan harga masing-masing lauk tersebut? Kemudian guru mengarahkan siswa untuk membaca permasalahan pada LKPD. Kemudian untuk aktivitas peserta didik sendiri, yaitu peserta didik memahami situasi pembelian lauk gudeg Jogja secara prasmanan dan mengenali bahwa harga beberapa lauk pada menu itu belum diketahui. Kemudian peserta didik memahami bahwa kelompok akan memilih 2 jenis lauk dari 4 pilihan seperti yang dijelaskan pada petunjuk kegiatan. Kemudian siswa mengumpulkan informasi total pembayaran dari kasir untuk menentukan harga kedua lauk yang dipilih. Kemudian peserta didik menanggapi pertanyaan pemantik dari guru berdasarkan ide awal. Nah, untuk aktivitas ini berkaitan dengan nilai elemen yang ada di RME, yaitu experiencing or understanding the cultural context problem, yaitu mengalami dan memahami masalah kontekstual budaya. Kemudian nilai berikutnya yaitu model of. Siswa akan bereksplorasi dengan caranya sendiri. Untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh guru, yaitu guru di sini akan berperan sebagai kasir yang memberikan informasi total pembayaran saat perwakilan kelompok membayar. Guru mengatur antrian dan membatasi maksimal 4 kali informasi total pembayaran setiap kelompok. Kemudian guru menyisipkan pertanyaan pemantik. Mengapa diperlukan beberapa pembelian yang berbeda untuk menentukan harga dari 2 jenis lauk yang kalian pilih, dan apa yang akan terjadi jika pembeliannya hanya kelipatan dari pembelian yang sama? Kemudian guru meminta siswa menyelesaikan masalah dengan strategi yang bebas dan menuliskan langkah-langkahnya. Kemudian untuk aktivitas peserta didik, perwakilan kelompok akan mengantri untuk memperoleh informasi total pembayaran. Kemudian kelompok mencatat data pembelian pada LKPD. Kemudian peserta didik menanggapi pertanyaan pemantik kedua yang telah saya jelaskan dan menarik kesimpulan tentang perlunya data yang berbeda. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi menentukan harga 2 jenis lauk yang dipilih dengan menggunakan strategi informal, seperti membandingkan selisih antar pembelian, membuat tabel kemungkinan harga, menggunakan model timbangan, mengamati pola perubahan, dan menuliskan langkah-langkahnya.
Seperti yang ada di LKPD ini terdapat 4 nota pemesanan gudeg dan setiap siswa akan memilih 2 menu lauk yang sama. Tetapi nanti keempat nota tersebut harus menggunakan jumlah lauk yang harus berubah. Tetapi jenisnya itu tetap sama. Setelah nota itu diisi, kemudian akan diserahkan kepada guru yang berperan sebagai kasir untuk mengetahui total harga pembayaran. Kemudian nanti siswa bisa menarik kesimpulan dari keempat, bisa membandingkan selisih antar pembelian, membuat tabel kemungkinan harga, dan nanti bisa dituliskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang berikutnya ialah model 4, yaitu siswa dapat menggeneralisasi. Untuk aktivitas guru mengajak beberapa kelompok mempresentasikan strategi dan hasil. Guru menuliskan berbagai strategi di papan, lalu mengarahkan siswa untuk menyimpulkan ide umum yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk aktivitas peserta didik sendiri, mereka mempresentasikan strategi dan hasil. Kemudian peserta didik dari kelompok lain akan menanggapi, membandingkan strategi, dan menyimpulkan ide umum dari berbagai cara penyelesaian yang muncul. Itu untuk aktivitas yang pertama. Kemudian untuk aktivitas yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, setelah dari guru menyampaikan dengan aktivitas 1 sebagai bentuk model of dan model for, di sini guru juga melakukan formalization atau penggunaan notasi. Jadi di mana siswa dari awalnya masih secara abstrak atau kreativitas dari siswa sendiri dalam menentukan model dan sebagainya, di sini guru mulai mengarahkan dan memberikan penjelasan mengenai notasi formal SPLDV seperti menentukan variabel, menuliskan dua persamaan, dan menyelesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, atau grafik. Nah, di sini guru menunjukkan menu Gudeg Jogja versi baru di LKPD pada aktivitas 2, di mana guru menjelaskan bahwa setiap kelompok itu dapat untuk memilih 2 jenis lauk baru dari menu baru di sini, dan ditentukan juga harganya. Dan setelah itu guru tetap berperan sebagai kasir juga seperti pada aktivitas 1, dan di sini juga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan dengan metode formal yang sudah guru jelaskan sebelumnya. Di sini untuk peserta didiknya seperti mengikuti penjelasan guru dan juga melakukan aktivitas 2 seperti dengan cara yang sama seperti aktivitas 1. Sedangkan pada aktivitas 2 ini penyelesaiannya menggunakan cara formal. Nah, selanjutnya, seperti yang terlihat pada gambar, di sini pada aktivitas 2 itu siswa diminta untuk menulis dulu permisalan menu dalam bentuk variabel. Sebelum menuliskan permisalan ini, siswa juga diminta untuk menuliskan informasi-informasi yang mereka dapat dari proses pembelian dan juga pengisian nota yang sudah diberikan harga-harganya di kasir sesuai yang mereka susun. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka diminta untuk menulis permisalan dalam bentuk variabel, lalu menulis model matematika yang mereka dapat, dan juga baru mulai melakukan perhitungan dengan cara yang mereka pakai, misalnya eliminasi, substitusi, atau campuran. Itu masih menggunakan kreativitas mereka. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, guru menegaskan kembali secara singkat mengenai langkah penyelesaian SPLDV, mulai dari menentukan variabel, menuliskan dua persamaan, kemudian menyelesaikan dengan berbagai metode, yaitu eliminasi, substitusi, campuran, grafik, hingga memeriksa kebenaran hasil. Nah, kemudian peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan menyampaikan kesulitan dan pemahaman yang diperoleh selama proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap proses diskusi, cara berpikir, dan hasil kerja peserta didik. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan apresiasi terhadap partisipasi peserta didik,
mengingatkan pentingnya menghargai budaya lokal, kemudian menutup dengan doa dan salam. Selanjutnya itu ada refleksi. Nah, yang pertama itu refleksi untuk peserta didiknya. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, bagian penyelesaian SPLDV hari ini mana yang kalian rasa paling sulit? Yang kedua, apakah pembelajaran dengan konteks membeli gudeg Jogja membuatmu lebih mudah memahami SPLDV? Kemudian yang ketiga, hal apa yang masih perlu kamu pelajari lagi agar lebih memahami materi SPLDV? Kemudian yang keempat, jika kamu menemui kesulitan pada materi ini di lain waktu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, selanjutnya yang kedua itu ada refleksi untuk gurunya. Nah, pertanyaannya itu ada yang pertama, apakah konteks budaya pembelian gudeg Jogja mampu menarik minat dan meningkatkan keterlibatan peserta didik? Yang kedua, apakah peserta didik dapat memahami mekanisme pengumpulan informasi total pembayaran dan menjalankan kegiatan antrean pembelian dengan tertib? Yang ketiga, apakah alokasi waktu pembelajaran sudah sesuai dengan rencana dan berjalan secara efektif? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya ialah asesmen atau penilaian. Di sini kami membuat dua aspek penilaian, yaitu aspek penilaian pengetahuan dan aspek penilaian sikap. Untuk bentuknya sendiri ada tes dan non-tes. Untuk yang pengetahuan itu bentuknya tes, dan untuk aspek sikap kita nilai dengan non-tes. Untuk waktu pelaksanaannya ialah pertemuan pertama yaitu ketika siswa mengerjakan LKPD. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, yang pertama dari aspek pengetahuan ada penilaian yang pertama memahami masalah kontekstual. Di sini ada 4 skor. Untuk prinsip RME-nya sendiri ialah masalah realistik, phenomenologic, exploration. Untuk indikator penilaiannya yang pertama sangat baik, yaitu ketika siswa memahami konteks gudeg secara utuh dan mengidentifikasi seluruh informasi yang penting dengan tepat. Kemudian skor berikutnya yaitu baik, memahami sebagian besar konteks tetapi masih terdapat kekeliruan yang kecil. Berikutnya skor 2 yaitu skor yang cukup, pemahaman terbatas, beberapa informasi ada yang terlewat. Kemudian skor 1 yaitu skor yang perlu bimbingan, yaitu ketika siswa tidak memahami masalah kontekstual. Berikutnya yaitu aspek penilaian strategi penyelesaian informal. Di sini untuk prinsip RME-nya tersendiri yaitu progressive mathematization, yaitu nilai model of. Untuk skor yang tertinggi, skor 4 sangat baik, ialah siswa dapat menggunakan strategi informal yang logis, efektif, dan dijelaskan secara runtut. Poin berikutnya, poin 3. Untuk siswa, strateginya itu cukup tepat, namun penjelasannya kurang rinci. Kemudian skor 2, strategi kurang tepat atau tidak konsisten. Kemudian skor 1 yang perlu bimbingan ketika siswa tidak menunjukkan strategi penyelesaian. Kemudian yang berikutnya ada prinsip pemodelan nilai. Permodelan matematika, yaitu prinsip RME-nya perubahan dari model of menjadi model for. Untuk skor tertinggi, skor 4, siswa dapat menentukan variabel dengan tepat dan menuliskan dua persamaan SPLDV secara benar. Poin 3, ketika siswa variabel dan persamaannya hampir menjelaskan dengan benar, tapi masih ada kesalahan yang kecil. Kemudian skor 2 atau cukup ketika variabel atau persamaan kurang tepat. Kemudian skor 1 ketika siswa tidak mampu memodelkan ke sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian untuk aspek penilaian berikutnya ialah penyelesaian SPLDV secara formal. Untuk prinsip RME-nya sendiri ialah progressive mathematization atau model memformalkan. Untuk skor 4, siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi atau substitusi secara benar dan sistematis. Untuk skor 3, ketika siswa mengerjakan dengan langkah yang benar tetapi kurang lengkap atau kurang rapi. Kemudian skor 2, banyak kesalahan dalam langkah atau perhitungan. Dan untuk skor 1 yang perlu bimbingan ketika siswa tidak mampu menyelesaikan SPLDV. Kemudian aspek berikutnya ialah ketepatan hasil dan pemeriksaan jawaban. Untuk prinsip RME-nya yaitu refleksi dan validasi. Untuk skor 4 ketika siswa memiliki hasil perhitungan yang benar dan dilakukan pengecekan kesesuaian dengan konteks oleh guru. Kemudian skor 3, hasil benar tapi tanpa pengecekan. Kemudian skor 2, hasil kurang tepat. Kemudian skor 1, hasil tidak sesuai.
Kemudian yang keenam merupakan aspek pengetahuan, yaitu komunikasi matematis. Dalam prinsip RME, ini ada student contribution. Untuk skor tertinggi skor 4, menjelaskan langkah dengan bahasa matematika yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Untuk skor 3, penjelasan cukup jelas namun kurang sistematis. Untuk skor 2, penjelasan sulit dipahami. Untuk skor 1 ialah tidak mampu menjelaskan hasil. Nah, tadi sudah disampaikan untuk aspek penilaian pengetahuan. Ada 6 poin di sini. Dan poin-poin ini memiliki skor maksimum ialah 24 untuk aspek pengetahuan atau aspek kognitif. Kemudian yang berikutnya ada aspek penilaian sikap, yaitu guru menilai kerjasama dan diskusi kelompok. Untuk RME-nya sendiri ada elemen interactivity. Untuk skor tertinggi ketika semua anggota aktif berdiskusi dan bekerja sama. Untuk skor 3 ialah sebagian besar anggota terlibat. Untuk yang kedua ialah hanya beberapa anggota yang aktif. Untuk skor 2, yang untuk skor pertama tidak ada kerjasama dalam kelompok. Nah, untuk aspek penilaian sikap ini skor maksimumnya ialah 4. Nah, untuk nilai akhirnya untuk aspek pengetahuan sendiri terdapat bobot 80%, kemudian untuk aspek sikap memiliki bobot 20%. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, pada kegiatan ini guru itu setelah melakukan evaluasi dan juga refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, guru pun melaksanakan 2 poin, yaitu pengayaan dan remedial untuk siswa. Yang pertama itu ada pengayaan disusun untuk meningkatkan atau memperdalam pemahaman siswa yang dibilang sudah tuntas dalam pembelajaran SPLDV dalam kelas ini, dan difungsikan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang SPLDV, di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan soal pengayaan secara individu, kemudian diminta untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya secara tertulis, yang mana pada soal-soal individu ini, guru minta siswa untuk menyelesaikan dengan 2 metode yang berbeda dan membandingkan langkah-langkahnya, di mana peserta didik memeriksa kebenaran dengan substitusi dan sebaliknya, lalu menuliskan kesimpulannya. Yang terakhir yaitu guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Yang kedua yaitu ada remedial. Nah, remedial ini difungsikan oleh guru untuk siswa yang dibilang belum tuntas dalam pembelajaran yang sudah dilakukan ini dari hasil evaluasi pembelajarannya, yang mana guru memberikan permasalahan kontekstual yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan peserta didik sebagai pengantar konsep SPLDV, yang mana guru membimbing peserta didik secara bertahap untuk memahami situasi masalah sederhana, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, misalkan 2 harga barang dengan variabel sederhana, misal dalam SPLDV bisa dibilang X dan Y, dan menuliskan 2 persamaan dari 2 informasi pembayarannya, lalu menyelesaikan dengan 1 metode terlebih dahulu, lalu memeriksa kebenaran hasil substitusi balik. Yang keempat atau selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal latihan remedial secara individu dengan pendampingan guru, dan guru memberikan umpan balik langsung untuk memastikan peserta didik memahami konsep dasar dari SPLDV. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai rancangan pembelajaran yang sudah kelompok kami susun. Nah, di sini saya izin menegaskan ulang mengenai apa yang sudah kita susun, di mana di sini kita menerapkan pendekatan realistic mathematical education secara utuh dan juga menggunakan pendekatan etnomatematika. Nah, di sini pembelajaran yang sudah kita susun ini diawali dengan menyajikan suatu masalah kontekstual yang nyata, yaitu aktivitas Mendikbud Jogja, sehingga peserta didik itu terlebih dahulu mengetahui dan juga memahami dan mendalami masalah dari situasi nyata tersebut. Nah, di sini peserta didik mengembangkan strategi informal mereka sendiri-sendiri sebagai model of dari suatu langkah realistic mathematical education ini, dan melalui diskusi dan simulasi jual beli ini, dari berbagai strategi yang sudah siswa susun tersebut, peserta didik kemudian diarahkan untuk menggeneralisasi menjadi model for, akhirnya memformalkan penyelesaian dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk unsur matematika yang kita hadirkan di sini, yaitu kita menghadirkan secara nyata mengenai pengangkatan budaya kuliner lokal Budik Jogja sebagai konteks utama pembelajaran aktivitas milih lauk, menerima total pembayaran, dan menafsirkan informasi kasir menjadi suatu jembatan antara budaya lokal dengan konsep matematika formal. Nah, sehingga matematika dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial dan dari peserta didik. Kehidupan sosial dan budaya dari peserta didik. Nah, untuk inovasi pembelajaran yang kami gunakan di sini terletak pada penekanan dan penggabungan konteks budaya dengan simulasi peran menggunakan LKPD berbasis
realistic mathematics education, serta penekanan pada proses berpikir peserta didik. Jadi bukan sekedar kita menyajikan hasil akhir kepada peserta didik, namun kita memberikan proses agar peserta didik itu dapat mencerna dan dapat mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka dengan pendekatan konstruktivisme ini, dan juga melalui rancangan ini pembelajaran SPLDV menjadi lebih bermakna, partisipatif, relevan, dan juga aktif. Sekian dari presentasi atau penjelasan mengenai rancangan pembelajaran inovatif kami. Kami cukupkan sekian. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.